Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah men-share video pembelajaran mengenai konsentrasi larutan beserta beberapa sifat koligatif larutan. Kemarin konsentrasi larutan itu ada berapa? Ada 3 yang sudah dijelaskan dalam video ya. Yang pertama adalah molaritas, yang kedua molalitas, dan yang terakhir fraksi mol. Sebenarnya dari ketiga konsentrasi itu ada lagi namanya persen massa. Nanti bisa kalian cari di Google. Oke, bisa kita lihat dari gambar ini. Ini adalah peristiwa lintah ya, lintah yang diberi garam. Yang terjadi apa yang terjadi itu lintahnya mati. Kenapa sih bisa mati? Kalau misalkan lintah dikasih garam, nah itu yang akan kita pelajari dalam materi ini, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Apa sifat koligatif larutan? Jadi sifat koligatif larutan itu adalah sifat fisis larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya. Jadi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Tidak bergantung pada gambar ini adalah gambar dua larutan, yaitu larutan gula dan larutan NaCl. Jadi gula itu termasuk ke dalam larutan non-elektrolit, sedangkan garam atau NaCl termasuk ke dalam larutan elektrolit. Perbedaannya adalah kalau larutan yang gula itu jika dilarutkan dalam air itu masih berbentuk molekulnya, yaitu molekul gula. Sedangkan yang larutan garam itu jika dilarutkan dalam air itu terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion positif dan ion negatif. Karena perbedaan hal tersebut, maka jumlah zat terlarut dalam larutan elektrolit atau garam itu lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Akibatnya, sifat koligatif kedua larutan ini berbeda. Jadi, antara gula dan garam itu sifat koligatifnya berbeda. Diagram fasa larutan. Di sini ada ini ya, titik beku pelarut H2O dan titik beku larutan. Nah, ini perbedaannya itu bisa disebut dengan delta TF atau penurunan titik beku. Yang di sebelah kanannya titik didih pelarut H2O dan titik didih larutan ini selisihnya atau perbedaannya itu bisa disebut dengan delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, yang ini, titik ini adalah tekanan uap larutan dan yang C ini tekanan uap larut murni atau P0. Jadi, sifat koligatif larutan itu yang kita sudah pelajari minggu lalu itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua adalah kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, ini bisa kita lihat rumusnya keempat sifat koligatif larutan tersebut. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Jadi, tekanan uap. Uap itu penguapan ya. Jadi, uap itu adalah hasil dari peristiwa penguapan. Jadi, penguapan itu adalah perubahan wujud suatu zat dari cair menjadi gas. Jadi, menimbulkan uap. Tentunya dengan kecepatan penguapan yang berbeda-beda tergantung jenis cairannya. Banyak atau tidaknya uap pada permukaan cairan diukur dari tekanan uapnya. Gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya P sama dengan XP dikali P0. Dimana si XP ini adalah fraksi mol zat pelarut dikali P0-nya adalah tekanan uap pelarut murni. P-nya di sini adalah tekanan uap jenuh larutan. Delta P-nya tadi penurunan ya, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Rumusnya ini. Rumusnya adalah delta TF sama dengan M kali KF, di mana M ini adalah molar atau
tetapan ya, tetapan penurunan titik buku molar larut. Jadi bisa dirumus lagi, delta TF sama dengan TF larut dikurang TF larutan. Nah, ini rumus-rumusnya. Sedangkan V di sini tekanan osmotik, rumusnya M kali R dikali T, di mana M ini molaritas. Jadi bukan molaritas lagi, tapi molaritas dikali R dikali T. R-nya ini 0,082 dan T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin. Lalu apa sih perbedaannya dengan larutan elektrolit? Yaitu dalam larutan elektrolit adanya faktor Van Hoff atau lambangnya I. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Jadi semuanya ditambahkan I. Jadi apa sih itu rumusnya? Itu apa sih? Bisa kita lihat di sini. Faktor Van Hoff. Itu adalah 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa, di mana N-nya ini adalah jumlah ion dalam senyawanya ya, dan A di sini adalah derajat ionisasi. Contohnya misal NaCl. NaCl ini dapat terurai menjadi Na plus tambah Cl min. Maka ionnya adalah N-nya 1 tambah 1. Kenapa? Karena di sini ada 1 ion Na dan 1 ion Cl, maka 1 tambah 1, 2. Maka N dalam NaCl itu adalah 2. Contoh kedua, BaCl2. BaCl2 dapat terurai menjadi Ba2 plus tambah 2Cl min. Di sini ada Ba1 Cl min 2, maka 1 tambah 2 hasilnya 3, itu N. Yang kedua, alfa atau derajat ionisasi. Ada 3 ya, larutan ada yang elektrolit kuat, ada yang lemah, ada juga yang non-elektrolit. Masing-masing berbeda derajat ionisasinya. Ini derajat ionisasinya. Kalau kuat alfanya 1, kalau lemah antara 0 sampai 1, kalau yang non itu alfanya 0, jadi nggak ada alfanya.